Oke, saya ulangi lagi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Halo, bisa dengar suara saya? Ini kok sinyalnya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman sekalian. Selamat berjumpa lagi di kelas IPS bersama dengan saya, Pak Arik. Selama kurang lebih 3 jam ke depan kita akan belajar bersama-sama di pelajaran IPS ini. Tentu saja saya ingatkan kembali kepada teman-teman sekalian bahwa malam hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-6. Seharusnya memang pertemuan ke-7 ya, karena saya masih utang 1 kali pertemuan karena waktu saya di Jakarta kemarin saya tidak bisa masuk, sehingga saya masih utang 1 kali pertemuan, sehingga seharusnya hari ini adalah pertemuan ke-7, berarti kita masih stuck pada pertemuan yang ke-6. Tapi nggak masalah, nanti kita akan cari waktu bagaimana enaknya ya, sehingga saya bisa cari waktu luang saya dan teman-teman sekalian bisa sama-sama masuk kelas dan mengikuti pelajaran IPS sebagai pengganti 1 kali pertemuan yang pernah kosong. Dan tadi siang saya sudah mengirimkan soal ke pihak akademik, yaitu Pak Farih, bahwasanya mungkin minggu depan kalian akan mengikuti atau melaksanakan ujian tengah semester. Jadi untuk UTS saya sudah persiapkan soal sebanyak 20 butir, semua pilihan ganda, jadi jangan khawatir, semua jawabannya ada gitu ya. Jadi tinggal teman-teman saja yang cermat dalam menjawab semua soal-soalnya ya. Dan sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, marilah kita sama-sama berdoa, memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar, bisa membawa manfaat baik bagi diri kita sendiri maupun manfaat untuk orang lain. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai? Baik. Teman-teman sekalian, saya ingatkan lagi, nanti kalau misalnya ada kendala ketika pelajaran saya dimulai, baik suara saya tidak dengar atau materi yang saya sampaikan kurang jelas, silakan nanti saya diinterupsi melalui kolom chat. Teman-teman sekalian bisa tanya apa aja kalau masih tidak paham baik materi ataupun ada kata-kata susah yang memang mengganjal dan perlu ditanyakan, silakan nanti ditanyakan dan sebisa saya nanti saya akan membantu untuk mencari solusinya. Baik. Di sini seperti yang sudah saya sampaikan pada link Facebook tadi ya, ketika saya memberikan link kelas untuk malam hari ini, bahwasanya bab yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah bab 4, yaitu Indonesia pasca pengakuan kedaulatan, di mana range tahunnya adalah 1950 sampai 1966. Itu di mana masa-masa atau ada beberapa peristiwa-peristiwa penting yang memang harus dipelajari untuk seluruh siswa tingkat SMP. Peristiwa itu apa saja Pak? Dari tahun 1950 hingga tahun 1966 itu sendiri ada banyak sekali peristiwa yang nantinya akan kita bahas di pertemuan pada malam hari ini. Jadi tahun 1950 sampai 1966 ini adalah situasi atau waktu di mana Indonesia ini berada pada suatu titik atau suatu masa setelah pengakuan bahwa Indonesia ini diakui oleh negara, diakui oleh dunia menjadi negara dengan kedaulatan rakyat Republik Indonesia.
Oh gitu, nggak apa-apa, dengar saya aja ya. Oke, pada bab sebelumnya teman-teman sekalian sudah mempelajari ya perjuangan bagaimana pahlawan maupun orang-orang penting, tokoh-tokoh politik dalam diplomasi bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Karena bab sebelumnya itu menyebutkan peristiwa-peristiwa setelah Indonesia itu mengumandangkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ya, yang mana kondisi tersebut juga mempengaruhi kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan pemerintah di Indonesia. Sebenarnya perubahan-perubahan baik itu sistem politik, sosial, ekonomi, dan pemerintahan itu sudah terlihat sejak negara Indonesia berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan sistem ketatanegaraan Indonesia itu selalu berubah. Seperti pada awal kemerdekaan, Indonesia ini menganut sistem pemerintahan presidensial sesuai dengan apa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum negara. Namun kenyataan setelah itu hal-hal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang 1945 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan situasi politik Indonesia tidak stabil setelah kemerdekaan. Ya, seperti yang sudah kita bahas kemarin ya. Seperti adanya konferensi meja bundar yang mengharuskan Indonesia kemudian berubah menjadi negara Republik Indonesia Serikat yang waktunya tidak bertahan lama juga ya. Kemudian setelah berakhirnya RIS, muncullah sistem pemerintahan baru dari RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam negara kesatuan, undang-undang yang digunakan merupakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Dan setelah itu Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Demokrasi liberal pun tidak bertahan lama teman-teman sekalian, karena tahun 59 keluarlah dekret presiden yang menandai dimulainya kehidupan demokrasi terpimpin. Nah, mengapa pada akhirnya Indonesia memilih kembali untuk kembali kepada bentuk negara kesatuan setelah tadinya membentuk negara Republik Indonesia Serikat? Terus bagaimana kehidupan politik, ekonomi, dan kehidupan sosial Indonesia pasca kemerdekaan? Ya, peristiwanya apa saja? Nah, dalam bab ini kita akan belajar. Oke, kita awali dengan kembalinya ke negara kesatuan Republik Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan, sebenarnya rakyat Indonesia ini sudah menghendaki ya dari dulu terus menjadi negara kesatuan, yaitu dengan dibuktikan pada saat Republik Indonesia Serikat atau RIS itu timbul, banyak sekali tuntutan rakyat serta pertanyaan-pertanyaan, demonstrasi di mana-mana untuk mengajukan kembali ke negara kesatuan. Karena pembentukan RIS itu dianggap sebagai hasil politik, ya tentu saja Belanda untuk memecah belah persatuan bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia memilih tetap kekeh untuk menganut sistem pemerintahan negara kesatuan. Desakan ada di mana-mana ya, baik itu dari rakyat yang paling kuat, sehingga pada tanggal 8 April 1950 diselenggarakan konferensi segitiga, yaitu siapa saja oknum-oknumnya, yaitu Indonesia sendiri, yaitu pada saat itu RIS, kemudian negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur.
ya, RIS, NIT, dan NST. Kedua negara bagian, NIT dan NST, kemudian menyerahkan mandatnya pada Perdana Menteri RIS, yaitu Muhammad Hatta, pada tanggal 12 Mei 1950. Kemudian tanggal 15 Agustus tahun 50, Presiden Soekarno menerima kembali jabatan sebagai presiden. Maka dengan itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk, ya. Dan akhirnya sesuai dengan cita-cita rakyat, yaitu sejak diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu bentuk negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah kenapa waktu itu dari RIS kembali lagi ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian peristiwa-peristiwa yang lain adalah terkaitan dengan berbagai peristiwa yang berhubungan dengan pemilu yang diadakan pada tahun 1955. Jadi tadi setelah peristiwa kembalinya negara Indonesia dari RIS ke Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus tahun 50, maka negara Indonesia ini memulai kehidupan politik yang baru. Ya, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal dengan sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem parlementer, kekuasaan pemerintah negara itu dilakukan oleh Dewan Menteri, sehingga kebijakan pemerintah dipertanggungjawabkan oleh Dewan Menteri kepada DPR. Masa demokrasi liberal di Indonesia itu memunculkan beberapa prestasi di bidang politik dan juga kemelut politik. Apa saja prestasi politik itu? Yaitu adalah memberlakukan sistem multipartai dan menyelenggarakan pemilihan umum secara demokratis. Jadi di Indonesia ini dibuka, ya, boleh ada berapapun partai yang digunakan untuk pemilihan umum. Sementara itu, apa saja kemelut-kemelut politik yang ada, yaitu ditandai dengan sistem kabinet yang selalu mengalami perubahan. Jadi dengan adanya sistem pemerintahan parlementer dan demokrasi liberal ini, susunan kabinet ini selalu berubah-ubah. Itu yang membuat kemelut. Sistem multipartai berlaku di Indonesia setelah pemerintah mengeluarkan maklumat atau perintah, ya, atau pengumuman tanggal 3 November 1945 tentang kebijaksanaan berdirinya partai-partai politik. Sebagai konsekuensi terhadap informasi atau pengumuman-pengumuman yang tadi diberikan oleh pemerintah, maka sistem kabinet presidensial akhirnya diganti menjadi sistem kabinet parlementer yang mulai berlaku secara resmi pada tanggal 14 November 1945. Dan berikut ini partai-partai yang pernah ada di Indonesia pada tahun 1945. Ada PKI, ada Masyumi, ada Partai Buruh Indonesia, ada Partai Kristen Indonesia, Partai Perti, Partai Katolik, PNI, Partai Serikat Islam, kemudian Partai Murba, dan Partai Indonesia Raya. Kondisi kehidupan politik pada masa demokrasi parlementer tidak bertambah baik, tetapi semakin buruk. Hal ini disebabkan bahwa Indonesia terjadi pergulatan antar partai politik. Ya, tidak jauh berbeda dengan sekarang, ya. Setiap partai politik berusaha untuk mendapatkan kedudukan tertinggi dan menjatuhkan satu sama lain.
sehingga bagi partai politik yang tidak berkuasa ya tidak dapat bertahan lama gitu. Dalam kabinet parlementer ini, partai-partai politik tersebut memerintah melalui perimbangan kekuasaan dalam parlemen. Nah, pada saat itu beberapa partai politik yang sangat menonjol adalah PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Dan pada saat itu ya, keempat partai politik tersebut silih berganti memimpin kabinet-kabinet parlementer di Indonesia. Sejak tahun 50 sampai 59, Indonesia telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Yang pertama adalah Kabinet Natsir yang dipimpin oleh Muhammad Natsir di bawah Partai Masyumi ya. Sejak kegagalan dalam perundingan dengan Belanda soal Irian Jaya, kabinet ini pun mulai goyah. Kemudian akhirnya kabinet ini jatuh setelah adanya mosi tidak percaya dari PNI tentang pencabutan peraturan pemerintah itu mengenai DPR sementara dan DPRD sementara yang tidak diterima baik oleh parlementer, sehingga kemudian beralih ke kabinet Sukiman yang dipimpin oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo dari Partai Masyumi. Akhirnya kabinet Sukiman pun jatuh setelah ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act atau MSA. Kemudian persetujuan ini menimbulkan tafsiran bahwa Indonesia telah memasuki blok barat, ya, sehingga bertentangan dengan politik luar negeri yang bebas aktif karena tidak boleh memblok satu sama lain ya. Kemudian pada masa pemerintahan kabinet Sukiman, kondisi dalam negeri itu mengalami keterpurukan, gangguan keamanan dalam negeri, hubungan sipil militer yang kurang baik, terjadinya korupsi di mana-mana, dan ketimpangan sosial pun melebar, sehingga terbentuklah kabinet Wilopo yang dipimpin oleh Mr. Wilopo dari PNI. Pada kabinet ini terjadi gerakan provinsialisme dan separatisme akibat kekecewaan di daerah-daerah karena tidak ada keseimbangan alokasi keuangan yang diberikan ke pusat dari pusat ke daerah, sehingga kemudian muncul kabinet Ali Sastromijoyo yang dipimpin oleh Mr. Ali Sastromijoyo dari PNI. Iya, kabinet ini merupakan kabinet terakhir sebelum pemilu yang pertama. Kabinet ini adalah NU yang dalam kabinet ini NU muncul sebagai kekuatan baru, meskipun kabinet Ali ini dikatakan paling lama bertahan, namun akhirnya tumbang juga ya. Keadaan ekonomi negara pun semakin memburuk. Korupsi di mana-mana mengakibatkan rakyat itu tidak percaya. Namun kabinet ini sempat menunjukkan prestasi dalam rangka konferensi Asia Afrika di Bandung, membentuk panitia pemilu, menetapkan pelaksanaan pemilu untuk DPR dan pemilu untuk Dewan Konstituante. Selanjutnya ada kabinet Burhanuddin Harahap di bawah Partai Masyumi lagi. Programnya yang menonjol adalah penyelenggaraan pemilu yang sangat demokratis. Namun pemilu pertama tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet ini, sehingga kabinet pun akhirnya jatuh. Kabinet Ali Sastromijoyo yang kedua akhirnya dibuat lagi, dipimpin lagi oleh Ali Sastromijoyo. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi, jadi gabungan ya antara PNI, Masyumi, dan NU.
Kabinet ini mencanangkan program kabinet yang disebut dengan rencana 5 tahun yang memuat tujuan-tujuan jangka panjang, misalnya usaha perjuangan memasukkan Irian Barat ke Indonesia, mewujudkan pergantian ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional sebagai kepentingan dari rakyat Indonesia sendiri. Kemudian kabinet ini juga menghadapi persoalan diantaranya semangat anti Cina di masyarakat, kemudian adanya kekacauan di beberapa daerah yang berupa pembentukan dewan militer di Sumatera dan Sulawesi. Karena banyak menteri dalam kabinet ini yang mundur, sehingga kabinet ini pun akhirnya jatuh. Yang selanjutnya ada kabinet karya atau Juanda yang dipimpin oleh Juanda sebagai Perdana Menterinya. Kenapa disebut Juanda? Karena kabinet ini terdiri dari orang-orang yang pakar di bidangnya dalam menghadapi pergulaan daerah ataupun juga bertugas melanjutkan perjuangan untuk membebaskan Irian Jaya dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang buruk dengan kemerosotan jumlah devisa dan rendahnya angka ekspor. Kemudian ada peristiwa lain yang sangat penting, yaitu pemilihan umum tahun 1955, di mana pemilihan umum ini adalah merupakan pemilihan umum yang pertama. Pemilihan umum sebenarnya telah dirintis pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo yang pertama. Namun karena usia kabinet ini tidak bertahan lama, maka dilanjutkan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Untuk menindaklanjuti rencana pelaksanaan pemilu, maka pada tanggal 31 Mei 1954 dibentuk panitia pemilihan umum, dan panitia ini pun diketuai oleh Hadi Kusuma dari TNI. Dan selanjutnya pada tanggal 16 April 1955 panitia pemilu mengumumkan bahwa pemilu dilaksanakan dalam 2 tahap. Yang pertama, pemilu tanggal 29 September 1955. Pada pemilu tanggal 29 September 1955 ini, pemilih itu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 272 orang, yang ternyata hasil pemilu pertama ini dimenangkan oleh 4 partai politik, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Dengan komposisi DPR, Masyumi memperoleh 60 kursi, PNI 58 kursi, NU memperoleh 47 kursi, dan PKI memperoleh 32 wakil atau kursi. Kemudian pemilu tanggal 15 Desember 1959 untuk memilih Dewan Konstituante yang bertugas menyusun UUD yang tadinya sementara menjadi UUD yang tetap. Anggota Dewan Konstituante ini ditetapkan 520 orang yang dilantik pada tanggal 10 November 56 dengan komposisi PNI 119 kursi, Masyumi 112 kursi, NU 91 kursi, PKI 80 kursi, dan partai yang lainnya 118 kursi. Walaupun sepertinya pemilu pertama ini terkesan berhasil ya, tetapi ternyata mereka tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak bisa menghasilkan pemerintahan yang stabil. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan negara ya, pada tahun
Presiden Soekarno ini mengajukan konsepsi atau konsep-konsep ya, yaitu tentang konsepsi presiden, diantaranya dibentuknya Kabinet Gotong Royong dan Dewan Nasional yang kemudian bernama Dewan Pertimbangan Agung yang bertindak sebagai penasihat presiden. Negara pun akhirnya menjadi semakin labil ya, tidak semakin stabil, dan diperparah juga dengan munculnya gerakan separatis di mana-mana. Mereka berpendapat atau mereka merasa tidak puas dengan pemerintahan pusat seperti Dewan Banteng, kemudian Dewan Gajah, Dewan Garuda, Dewan Lambung Mangkurat, dan Dewan Manguni. Kegagalan Dewan Konstituante dalam pembuatan Undang-Undang Dasar baru mendorong Presiden mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959. Nah, kalau kita melihat keadaan ekonomi, bagaimana keadaan ekonomi pasca pengakuan kedaulatan? Jadi sesudah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, kondisi perekonomian di Indonesia ini semakin memburuk. Jadi tidak semakin baik, tetapi semakin memburuk. Bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan sebagai akibat ketentuan-ketentuan hasil konferensi meja bundar seperti beban hutang luar negeri sebesar 1,5 miliar dan utang dalam negeri sebesar 2,8 miliar. Zaman semono ya. Zaman dulu 1,M kalau dikonvertkan ke zaman sekarang mungkin triliunan ya. Beban itu ditambah dengan adanya struktur ekonomi yang diwarisi bangsa Indonesia berat sebelah. Ekspor Indonesia menjadi tergantung pada industri hasil perkebunan. Ini beberapa masalah ekonominya. Yang pertama, masalah jangka pendek. Mengurangi jumlah uang yang beredar, kemudian mengatasi kenaikan biaya hidup. Kemudian jangka panjangnya adalah pertambahan penduduk dan tingkat hidup yang rendah. Itu masalah-masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah. Maka dari itu tahun 1950 diadakan usaha di bidang perdagangan untuk memajukan ekspor dan sistem sertifikat devisa. Tujuan pemerintah yaitu untuk merangsang ekspor. Sejak diadakannya kebijakan ekonomi oleh pemerintah, perekonomian di Indonesia bukannya semakin membaik, bahkan sebaliknya, malah semakin memburuk. Memburuknya perekonomian di Indonesia disebabkan oleh hal-hal berikut ini. Ya, penerimaan pemerintah semakin berkurang. Kemudian sebagai negara yang berkembang, Indonesia tidak memiliki barang-barang ekspor. Pengeluaran pemerintah semakin meningkat karena politik dalam negerinya tidak stabil. Pemerintah pun tidak berhasil meningkatkan produksi dan adanya kelemahan pemerintah, yaitu politik keuangan nasional tidak dibuat di Indonesia, melainkan malah perancangannya di Belanda, sehingga pemerintah pun lemah. Nah, dalam mengatasi perekonomian Indonesia yang tidak menentu tersebut, pemerintah Indonesia ini berusaha untuk meningkatkan penghasilan negara, seperti kebijakan moneter. Usaha pemerintah selanjutnya adalah menurunkan biaya ekspor dan melakukan penghematan. Sehingga sejak tahun 1952, rencana anggaran belanja negara mulai dimintakan persetujuan DPR. Hal ini disebabkan mulai tahun 1952 itu sampai 1958 terjadi peningkatan defisit anggaran. Karena defisit, maka ada kecenderungan untuk mencetak uang baru. Akibatnya semua itu terjadi kejadian-kejadian yang mengancam perekonomian di Indonesia. Defisit itu terjadi terus-menerus, teman-teman sekalian, mendorong pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan baru untuk mengatasi masalah tersebut, seperti
Pada masa Kabinet Natsir, kebijakan yang ditempuh adalah melaksanakan industrialisasi yang dikenal dengan nama Rencana Sumitro. Kenapa Rencana Sumitro? Karena Sumitro ini yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia ini harus selekas mungkin ditumbuhkan untuk generasi kelas pengusaha. Para pengusaha pribumi yang pada umumnya bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi membangun ekonomi nasional. Pemerintah hendaknya membantu dan membimbing para pengusaha itu baik dalam bentuk bimbingan konkret atau dengan bantuan pemberian kredit. Sedangkan pada masa Kabinet Ali Sastromijo yang pertama, pemerintah membentuk Biro Perancang Negara, yaitu yang bertugas merancang pembangunan jangka panjang. Biro tersebut dipimpin oleh Insinyur Juanda yang kemudian diangkat kembali menjadi perancang nasional. Berbagai macam peristiwa terjadi seperti kemerosotan perekonomian, inflasi di mana-mana, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Itu semuanya itu disebabkan karena tidak stabilnya politik, di mana masa kerja masing-masing kabinet itu terlalu singkat dan program kerjanya itu selalu berubah-ubah. Itu yang menyebabkan politik itu tidak stabil, sehingga muncullah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Adapun latar belakang Dekret Presiden 5 Juli 1959 ini diawali dengan pemilihan umum tahun 55 yang berhasil membentuk DPR dan Dewan Konstituante. Jadi seperti yang sudah saya katakan bahwa Dewan Konstituante ini tugasnya untuk merumuskan UUD menjadi undang-undang tetap yang tadinya undang-undang dasar sementara tahun 1950. Nah, apakah Dewan Konstituante ini selanjutnya dapat menjalankan amanat rakyat? Nah, pada kenyataannya sampai tahun 1959, Konstituante itu tidak pernah dapat merumuskan undang-undang dasar baru. Padahal tugasnya adalah menetapkan undang-undang dasar dari undang-undang dasar sementara tahun 1950. Sudah 9 tahun lamanya ya, tidak berhasil juga merumuskan undang-undang baru. Pada setiap sidang itu selalu diwarnai perdebatan yang panjang dan tidak membuntutkan hasil. Oleh karena itu, pemerintah pun mendesak Dewan Konstituante untuk menetapkan Undang-Undang 45 sebagai Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Tidak hanya itu, desakan tersebut membuat Dewan Konstituante itu berdebat sengit mengenai paham kenegaraan. Dalam perdebatan tersebut tidak menemukan jalan keluar karena kedua pihak tetap ngeyel ya, tetap berpegang teguh, dan sidang konstituante pun mengalami kegagalan. Ya, yang akhirnya membuat situasi politik Indonesia itu semakin buruk dan kacau. Selain itu, gerakan-gerakan separatisme di daerah-daerah ini semakin tidak terkendali ya. Nah, untuk mengatasi masalah di tubuh Dewan Konstituante, tanggal 22 April 59 di depan sidang konstituante, Presiden Soekarno menganjurkan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, menanggapi usulan Presiden tersebut, Dewan Konstituante pun akhirnya meminta untuk mengadakan sidang pemungutan suara. Hasilnya bagaimana? Mayoritas anggota konstituante menginginkan Undang-Undang Dasar yang digunakan oleh Indonesia itu adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Namun jumlah suaranya tidak mencapai quorum, artinya kuota ruangan ya, kuota yang hadir. Karena banyak anggota konstituante yang tidak hadir,
Akhirnya pemungutan suara pun diadakan kembali tanggal 2 Juni 1959. Tetap saja mengalami kegagalan karena tetap saja tidak memenuhi quorum. Untuk itu, tanggal 3 Mei 1959, Dewan Konstitusi ini mengadakan istirahat sementara ya tadinya, tetapi malah untuk selama-lamanya. Bagaimana pelaksanaan dekret Presiden 5 Juli tersebut. Jadi tadi berbagai bentuk kegagalan ditemui oleh bangsa Indonesia dari Dewan Konstituante itu dalam menyusun UUD baru. Ini mendorong Presiden Soekarno melakukan tindakan inkonstruksi, yaitu mengeluarkan dekret presiden. Jadi presiden akhirnya geram juga ya, karena Dewan Konstituante ini tidak kunjung berhasil dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam tubuh pemerintahan. Isi pokok dekret presiden 5 Juli 1959 adalah pembubaran konstituante yang tadinya sebenarnya dibuat untuk membuat undang-undang baru, menyingkirkan undang-undang sementara, tapi tidak berhasil, sehingga dekret presiden ini menyebutkan bahwa yang pertama adalah konstituante saja harus dibubarkan. Kemudian karena susah ya, banyak sekali perdebatan di mana-mana yang menyebutkan bahwa tidak bisa dirumuskan undang-undang dasar yang terbaru, sehingga presiden ini mengeluarkan dekret yang kedua, yaitu berlakunya kembali ke UUD 1945. Kemudian mengamanatkan bahwa tidak berlakunya undang-undang dasar sementara tahun 50 dan membentuk MPRS dan DPAS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau Dewan Pemerintahan Atas Sementara. Dekret presiden tersebut mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama seluruh rakyat ya, yang sudah sangat jenuh dengan berbagai peristiwa-peristiwa seperti tidak jalannya sistem pemerintahan, kemudian korupsi di mana-mana, pembangunan yang tertunda gitu ya. Akhirnya Kepala Staf Angkatan Darat pun mengeluarkan perintah harian bagi seluruh anggota TNI untuk melaksanakan dan mengumumkan dekret yang diamanahkan oleh presiden tersebut. Mahkamah Agung juga membenarkan dekret presiden tersebut, bahkan DPR hasil pemilu 1 dalam sidangnya tanggal 22 Juli 1959 secara spontan mengatakan kesediaan untuk bekerja berdasarkan Undang-Undang 45. Nah, dengan dikeluarkannya dekret presiden 5 Juli 1959 tersebut, maka sistem pemerintahan parlementer di Indonesia yang tadinya berkiblat pada Undang-Undang Dasar 1950 itu berakhir. Dan sistem pemerintahan Indonesia kembali lagi ke pemerintahan presidensial, sehingga kekuasaan eksekutif yang semula dipegang oleh Perdana Menteri beralih kepada presiden. Bagaimana kehidupan politik di Indonesia pasca kejadian dekret presiden itu? Apakah semakin baik? Apakah semakin menurun juga? Ya, tadi setelah dikeluarkannya dekret presiden 5 Juli 1959, maka dimulailah masa Orde Lama. Dalam periode ini, sistem pemerintahan yang dijalankan oleh negara adalah namanya demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang berdasarkan pada sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun pada kenyataannya, demokrasi terpimpin ini tidak dilaksanakan secara konsekuen, soal berubah-ubah ya.
Bahkan pelaksanaan demokrasi terpimpin ini menyimpang dari arti sebenarnya. Sebab yang menjadi pemimpin demokrasi bukan lagi Pancasila, melainkan sang pemimpin atau presiden. Pengertian terpimpin oleh Presiden Soekarno ditafsirkan sebagai terpimpin mutlak oleh penguasa. Presiden Soekarno menganggap presiden menjadi penguasa dan pemimpin tertinggi dalam negara, sehingga demokrasi yang dijalankan tidak lagi didasarkan keinginan luhur bangsa Indonesia, tapi lebih pada keinginan dan ambisi politik dari pemimpinnya sendiri. Nah, ini beberapa kebijakan yang diambil pemerintah selama demokrasi terpimpin. Pembentukan MPRS. Yang anggota-anggotanya semuanya ditunjuk dan diangkat oleh presiden. Kemudian dibentuknya DPAS yang langsung diketuai oleh Presiden Soekarno sendiri. Dewan ini tugasnya berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul pada pemerintah. Kemudian pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR. Pembubaran DPR hasil pemilu tahun 1955 disebabkan oleh adanya penolakan terhadap anggaran belanja tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah pada tanggal 26 Juli 1960. Yang akhirnya Presiden Soekarno membentuk DPR-GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Istilah gotong royong ini diberikan oleh Presiden Soekarno dengan maksud agar dalam Dewan Perwakilan tercipta suasana gotong royong. Seluruh anggota DPR-GR ditunjuk oleh Presiden Soekarno. Oleh karena itu DPR-GR sudah pasti mengikuti kehendak serta kebijakan pemerintah. Ini tugas DPR-GR melaksanakan kepolitikan, kemudian mewujudkan amanat penderitaan rakyat, kemudian melaksanakan demokrasi terpimpin. Oke, itu. Kemudian adanya kebijakan politik luar negeri dan berbagai bentuk penyimpangannya. Dalam sejarah Indonesia, politik luar negeri bebas aktif itu tidak selalu dijalankan. Semasa perang kemerdekaan, politik luar negeri bebas aktif dijalankan bangsa Indonesia secara konsisten, sehingga berhasil mengundang simpati dunia internasional untuk mendukung kedaulatan Indonesia. Tapi pada masa demokrasi liberal, Indonesia sempat condong ke blok barat. Hal itu dilakukan pada masa Kabinet Sukiman, yaitu ketika Ahmad Subarjo mengadakan pertukaran surat dengan Dubes Amerika Serikat Merle Cochrane dalam rangka mendapatkan bantuan, yaitu berupa Mutual Security Act atau MSA. Selanjutnya, sejak dikeluarkannya dekret presiden, Indonesia balik lagi condong ke blok timur. Bahkan pada masa demokrasi terpimpin, banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap politik luar negeri. Apa penyimpangannya? Yang pertama, politik luar negeri Nevo-Oldefo. Nevo-Oldefo ini adalah pembagian kekuatan politik dunia, yaitu Old Established Force atau Oldefo dan New Emerging Force atau Nevo. Indonesia sebagai negara yang anti kapitalis termasuk dalam New Emerging Force bersama dengan negara-negara komunis. Kemudian hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan negara blok barat lainnya pada waktu itu semakin renggang karena blok barat bersifat pasif terhadap masalah pembebasan Irian Barat. Sikap anti barat juga berkembang ke daerah Malaysia. Sebaliknya, hubungan Indonesia dengan blok timur semakin erat karena Uni Soviet memberikan kredit kepada Indonesia dalam pembelian senjata dan perlengkapan angkatan perang. Selain itu, Indonesia juga mengadakan hubungan bilateral dengan negara-negara penganut komunis, misalnya Poros Jakarta, kemudian Poros Phnom Hanoi, Indonesia Kamboja, Vietnam, kemudian Cina dan Korea Utara.
Kemudian adanya konfrontasi terhadap Malaysia. Tahun 61 muncul rencana pembentukan negara Federasi Malaysia yang terdiri atas Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Rencana ini ditentang oleh Presiden Soekarno yang menganggap bahwa Malaysia adalah suatu proyek Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia serta mengancam eksistensi negara Indonesia di Asia Tenggara. Kemudian keberatan lain juga disampaikan oleh Filipina yang mengklaim daerah Sabah sebagai wilayah negaranya. Alasan Filipina yaitu wilayah itu dulunya hanya disewakan oleh Sultan Sulu kepada Inggris, sehingga harusnya wilayah itu dikembalikan kepada Filipina lagi. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka dilakukan beberapa usaha seperti Konferensi Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang membicarakan masalah rencana pembentukan Federasi Malaysia. Kemudian pertemuan dengan Presiden Soekarno di Tokyo. Dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang Republik Indonesia dan Filipina. Kemudian konferensi menteri-menteri luar negeri di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Manila. Jadi ketiga pertemuan tersebut tadi memberikan kesan seolah-olah semua pihak yang berkepentingan atas rencana pembentukan Federasi Malaysia tersebut itu telah menunjukkan kemauan baik untuk memecahkan masalah yang telah terjadi waktu itu sebagai sumber sengketa. Namun pada kenyataannya tidak seperti yang diharapkan, sehingga akhirnya pun Federasi Malaysia itu tetap ditandatangani. Nah, berikut ini ada beberapa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan konfrontasi terhadap Malaysia. Seperti pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik antar kedua negara. Kemudian memutuskan hubungan ekonomi dengan Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Indonesia menyatakan dukungan terhadap perjuangan rakyat Kalimantan Utara dalam melawan Inggris. Kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat yang isinya perhebat ketahanan revolusi Indonesia, kemudian bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaysia, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk memerdekakan diri sehingga tidak membentuk negara federasi. Jadi waktu itu memang membantu setiap negara yang dan tidak menyetujui atau mendukung adanya jajahan-jajahan yang biasa dilakukan oleh pemerintah Belanda, orang-orang Eropa ataupun Amerika Serikat dari Amerika itu sendiri. Peristiwa lain yang muncul adalah Indonesia keluar dari PBB. Ya, di tengah situasi konflik antara Indonesia dan Malaysia, Malaysia ini dicalonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dalam hal ini, pemerintah Republik Indonesia tidak setuju. Ketidaksetujuan tersebut diungkapkan dalam pidato Presiden tanggal 31 Desember 1964 yang intinya menyatakan ketidakpuasan Indonesia terhadap organisasi dunia tersebut dan menginginkan agar anggota PBB itu dirombak. Kemudian tanggal 7 Januari 1965 Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Tentu saja keputusan tersebut itu tidak langsung membuat Indonesia menyatakan setuju, tetapi malah membuat Indonesia itu menyatakan keluar dari PBB. Yang disampaikan melalui surat Menlu Dr. Subandrino yang menegaskan bahwa Indonesia secara resmi keluar dari PBB tanggal 1 Januari 1965, yang kemudian sikap pemerintah Indonesia yang keluar dari PBB itu tidak memberikan manfaat kepada Indonesia sendiri, malah Indonesia semakin jauh dari percaturan politik internasional.
Oke, bagaimana keadaan ekonomi pasca dekret Presiden 5 Juli 1959? Ini kok nggak bisa diturunin? Ya, setelah dekret Presiden, perekonomian Indonesia bukan bertambah baik, tetapi terjadi pengeluaran yang cukup besar. Oh, ini tadi sudah. Oke, sampai di sini yang mau ditanyakan. Tinggal satu kali materi lagi, yaitu pergolakan sosial politik di Indonesia. Ini memang sangat panjang ya, harus cerita. Nggak bisa lihat ya. Bisa kalian cek di modul ya. Coba dicek di modul lagi biar kalian bisa nyimak. Oke, saya lanjutkan. Ini mungkin bahasan terakhir ya. Jadi selanjutnya adalah pergolakan sosial politik di Indonesia. Yang pertama adalah persoalan hubungan pusat dan daerah. Ya, dulu sejak menganut sistem pemerintahan parlementer di Indonesia ini sering terjadi pergantian kabinet. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan politik di Indonesia. Karena program kabinet yang telah ditetapkan oleh kabinet yang berkuasa tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Ditambah lagi dengan adanya persoalan-persoalan di daerah yang belum dapat diselesaikan. Persoalan-persoalan di daerah tersebut muncul diantaranya adalah pemberontakan PRRI dan Permesta yang terjadi pada masa kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Pemberontakan PRRI dan Permesta itu dilatar belakangi oleh pertentangan antara pemerintah pusat dan daerah mengenai otonomi serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi tidak adil begitu pemerintah dalam memberikan dana kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lebih condong ke pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah pun keteteran.
Sikap ketidakpuasan mereka pun didukung oleh sejumlah panglima angkatan bersenjata. Pertama adalah pemberontakan PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Gerakan rakyat Sumatera yang tergabung dalam PRRI ini berawal dengan adanya pembentukan dewan-dewan daerah yang melibatkan beberapa panglima angkatan bersenjata seperti Dewan Benteng, Dewan Gajah, kemudian Dewan Garuda ya. Kemudian pada tanggal 10 Februari 1958 di Padang mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat yang berisi dalam waktu 5 kali 24 jam atau 5 hari Kabinet Juanda harus mengundurkan diri dari dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Kemudian mendesak Presiden Soekarno agar menugaskan Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 untuk membentuk Kabinet Zekin. Kemudian meminta kepada Presiden Soekarno supaya kembali kepada dudukannya sebagai Presiden konstitusional. Namun ultimatum tersebut tidak dihiraukan. Kemudian akhirnya Ahmad Hussein itu memproklamasikan adanya PRRI, memerdekakan diri gitu ya, daerah Sumatera sana, dan ingin memisahkan diri dengan pemerintah pusat. Nah, dalam upaya mengatasi pemberontakan tersebut, pemerintah pusat dengan tegas mengambil tindakan operasi militer. Yang pertama adalah operasi yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani untuk menumpas pemberontakan PRRI di Sumatera Barat. Brigjen Jatikusumo ditugaskan untuk menumpas pemberontakan PRRI di Sumatera Utara. Kemudian yang disebut sebagai Operasi Sabta Marga, kemudian Operasi Sadar dipimpin oleh Letkol Ibnu Sutowo dalam menumpas pemberontakan PRRI di Sumatera Selatan. Dan kemudian yang terakhir adalah Operasi Tegas yang dipimpin oleh Letkol Kaharudin Nasution yang ditugaskan untuk menumpas pemberontakan PRRI di daerah Riau. Nah, secara berangsur-angsur satu persatu tokoh pemberontak dapat ditangkap dan wilayah pemberontakan pun dikuasai. Tanggal 29 Mei, pimpinan PRRI pun akhirnya menyerah dan demikianlah berakhir pemberontakan PRRI yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, setelah PRRI di Padang, ternyata PRRI itu terus mendapat sambutan hangat dari rakyat Indonesia bagian timur. Para tokoh militer di Sulawesi mendukung PRRI di Sumatera, mengeluarkan pernyataan untuk memutuskan hubungan dengan Indonesia. Kemudian sekelompok militer tersebut kemudian membentuk gerakan yang namanya Perjuangan Rakyat Semesta di Makassar yang dipimpin oleh Letkol Venjes Sumual. Untuk menghancurkan gerakan-gerakan nyata bersifat separatis ini, kemudian pemerintah pusat mengirimkan pasukan TNI dan menggelar operasi militer yang dinamakan Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendra Ningrat. Dalam pelaksanaan operasi ini diketahui ternyata Permesta itu mendapat bantuan dari negara asing. Hal ini terbukti dengan ditembak jatuhnya pesawat yang dikemudikan oleh A.L. Pope, yaitu warga negara Amerika Serikat, di Ambon. Dan pada bulan Agustus 59 akhirnya Permesta pun dapat dilumpuhkan. Kemudian peristiwa yang lain adalah persaingan ideologis di kalangan partai. Pasca pengakuan kedaulatan, Indonesia ini menganut sistem kabinet parlementer ya, yang tadi ditandatangani dengan jatuh bangunnya kabinet silih berganti. Selama periode 90 hingga 99 terdapat 7 kabinet yang memerintah. Yang pertama kabinet Nasir, kemudian yang kedua kabinet Sukiman, kemudian kabinet Wilopo, kabinet Ali Sastromijoyo I, kabinet Baharudin Harahap, kabinet Ali Sastromijoyo II, dan kabinet Juanda.
yang semua kabinet tersebut bertanggung jawab kepada DPR. Selain itu, politik-politik yang berperan dalam pemerintahan tersebut dibentuk oleh partai politisi sipil dan menekankan pada kepentingan-kepentingannya. Banyak sekali partai-partai politik yang dibentuk pada saat itu, kemudian memunculkan persaingan antar partai di masyarakat, terutama pada saat menjelang pemilihan umum tahun 1955, di mana pemilihan umum itu termasuk pemilihan umum yang pertama. Dalam usaha mendapatkan dukungan massa yang lebih banyak, mereka menggunakan daya tarik ideologis yang dapat meningkatkan ketegangan-ketegangan masyarakat di desa-desa. Para aktivis partai Islam di tingkat daerah menghendaki sebuah negara yang berdasarkan pada hukum Islam. Sementara itu PNI dan PKI berusaha mengaitkan Masyumi dengan Darul Islam. Setelah lama, hampir 2 tahun terjadi kekacauan politik, maka pada tahun 1955 diadakan pemilihan umum pertama. Akhirnya, hasil pemilu tahun 1955 tersebut didominasi oleh Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Yang tadi didominasi yang tergabung dalam kabinet Ali Sastro Midjoyo II. Jadi pada waktu Indonesia menetapkan sistem demokrasi liberal ya, selama kurang lebih 1950 sampai 1959, kondisi pemerintahan dan ekonomi dalam negeri itu tidak stabil. Silih bergantinya kabinet yang berkuasa dalam waktu yang relatif singkat menjadikan program kerja yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Meski demikian, bangsa Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilihan umum yang secara demokratis tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante. Namun, sayang sekali Dewan Konstituante yang diharapkan dapat menyusun konstitusi baru hingga batas waktu yang ditentukan itu tidak berhasil. Kegagalan Dewan Konstituante ini melatar belakangi dikeluarkannya dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang memutuskan untuk kembalinya ke UUD 1945. Dengan dekret ini, Presiden Soekarno mengendalikan pemerintahan. Presiden juga menerapkan demokrasi terpimpin yang dalam perkembangannya terpimpin diartikan sebagai pusat pemerintahan berada pada presiden, padahal seharusnya tidak. Pada demokrasi terpimpin tersebut, kehidupan politik dan ekonomi dalam negeri pun tidak bertambah baik. Banyak sekali kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang menyimpang dari Pancasila, dan kondisi yang demikian tersebut menjadikan hubungan antara pusat dan daerah semakin renggang, yang kemudian memunculkan gerakan separatis yang memungkinkan daerah-daerahnya terpisah dari negara Republik Indonesia. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, ada Permesta, kemudian ada PRRI yang mereka ingin merdeka, memisahkan diri dari Indonesia karena mereka sendiri tidak sepaham dengan aturan-aturan yang dibuat oleh presiden yang tidak sesuai dengan Pancasila. Oke, selesai teman-teman sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Jangan mengingat nama ya, yang diingat itu peristiwa-peristiwanya saja. Nanti ketika kalian mengingat peristiwa-peristiwanya tersebut, otomatis kalian akan menghafal nama-namanya. Jadi biasanya tidak akan ditanyakan siapa itu tidak. Jadi biasanya kalau sekarang soal-soal itu dibuat berdasarkan peristiwa-peristiwa. Jadi kalau kalian paham peristiwanya, urut-urutannya begitu ya. Jadi setelah ini kenapa terjadi, ini karena ini terjadi kena itu sebenarnya mudah untuk mengingat-ingat siapa yang terlibat di dalamnya. Jadi ya teknik pertama memang hafalan, tapi karena memang usia kita sudah tidak lagi muda ya,
hafalan pun kadang susah. Jadi ya satu-satunya untuk mengingat-ingat adalah membayangkan kita itu dulu mengalami peristiwa tersebut, sehingga ketika kita membayangkan dengan imajinasi kita yang kita buat sendiri gitu, kita akan paham peristiwa tersebut. Ya, untuk menghafalkan tahunnya memang susah ya. Yang penting kalau menghafalkan tahunnya itu jangan tahun yang secara detail. Hafalin aja misalnya dekret presiden itu terjadi pada tahun kapan? 1959. Jadi tidak akan mungkin dalam soal itu disebutkan kapan kapan apa namanya TNI Angkatan Darat itu menembak mati pimpinan PRRI misalnya. Itu nggak akan mungkin sedetail itu. Jadi yang biasanya yang disebutkan adalah peristiwa-peristiwa besar yang penting seperti dekret presiden, kemudian kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945 itu tahun berapa dan sebagainya, pemilu pertama ya. Jadi peristiwa-peristiwa yang besar-besar yang akan dikeluarkan gitu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan teman-teman sekalian, terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti kelas kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat menunaikan ujian tengah semester, mudah-mudahan nilainya bagus semua ya. Dan saya yakin teman-teman sekalian bisa mengerjakan karena waktunya sangat longgar untuk saya berikan kepada kalian semua. Dan seperti biasa, masuk sekarang soalnya lebih dipersingkat ya. Kalau dulu tuh saya membuat sekitar 35, sekarang hanya ada 20 item pertanyaan dengan semua multiple choice. Ada apa namanya, minggu depan tetap ada kelas, jadi memang kelasnya tetap jalan terus dan UTS-nya tetap juga berjalan begitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Selamat beristirahat, jaga kondisi, tetap semangat, selalu belajar. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini bisa bermanfaat, dan berapapun itu mudah-mudahan bisa mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi. Wanan.